Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam sehat walafiat, selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi bahwa di antara perintah di bulan Ramadan ini kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita adalah menjalankan puasa di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Maka jika kita teliti, kita lihat di dalam ayat tersebut, kita akan mendapati 3 poin. Apa yang kita sebut dengan input, proses, dan output. Output itu akan menjadi bagus, output akan menjadi baik manakala 2 hal sebelumnya dilewati dengan baik. Manakala input dan prosesnya baik, maka output itu akan baik. Kalau kita teliti dalam ayat tersebut, dalam ayat perintah puasa ini, kita mendapati 3 hal tersebut. Yang pertama adalah poinnya, ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama adalah iman. Yang kedua, kutiba alaikumussyam. Yang kedua adalah siam, puasa. Dan yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, takwa. Jadi yang pertama adalah iman, kemudian yang kedua adalah puasa, dan yang ketiga adalah takwa. Yang kalau kita golongkan, maka iman itu menjadi input, kemudian puasa itu adalah prosesnya, dan takwa itu adalah outputnya. Output bisa diraih, takwa itu bisa diraih manakala input dan prosesnya benar, manakala iman dan puasanya ini benar, dijalankan dengan benar. Oleh karena itu, maka yang perlu kita benahi yang pertama adalah imannya. Bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diluruskan niat kita saat menyambut Ramadan ini, menjalankan ibadah di Ramadan ini semata-mata penuh dengan keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan karena dasarnya adalah iman, wahtisaban dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka syaratnya adalah iman. Ya, ketika kita bahagia menjalankan ibadah Ramadan, sesungguhnya bahagia kita karena keimanannya. Karena bisa jadi para pedagang juga bahagia. Bisa jadi penjual es kelapa juga bahagia, tukang gorengan pun bahagia. Tapi mari jadikan kebahagiaan kita menjalani ibadah Ramadan ini semata-mata karena bahagia di dalamnya. Karena ini bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, bulan yang pahala kebaikan dilipat gandakan. Jika iman kita sudah benar, maka tahapan kedua harus kita lewati, yaitu prosesnya. Prosesnya adalah puasa. Ya. Seringkali kita banyak orang yang gagal di prosesnya ini. Ya. Maka kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa, ya, dia berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali 2, hanya lapar dan dahaga saja, hanya haus dan lapar saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali 2 itu. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak bisa menjaga kualitas puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebabnya adalah banyak orang yang gagal di puasanya, banyak orang yang puasanya tidak hati-hati, yang tidak dijaga sehingga tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah banyak orang yang mampu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia tidak mampu menjaga daripada hal-hal yang menghilangkan, mengurangi, bahkan membatalkan pahala puasa. Jadi harus kita fahami, ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa, ada hal-hal yang mengurangi
menghapus bahkan menghilangkan pahala puasa. Di antaranya adalah qauluz zur, ya. Ya, man lam yada' qaulaz zur, kata Nabi, wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dari perkataan dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajah, maka Allah sudah tidak butuh lagi dengan puasanya. Sudah tidak peduli dengan dia meninggalkan lapar dan hausnya. Oleh karena itu perlu kita perhatikan. Seringkali kita bisa menahan diri kita, mulut ini tidak kemasukan makanan atau hal lain yang membatalkan puasa, tapi seringkali kita tidak bisa mampu menjaga mulut kita untuk tidak membicarakan orang lain, berbuat ghibah, berdusta dan lain sebagainya. Maka itulah hal-hal yang akan mengurangi bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Oleh karena itu kita perlu mengevaluasi puasa kita. Ketika sudah prosesnya dijalani, inputnya sudah benar, imannya sudah baik, sudah benar, puasanya sudah dijalani dengan sebaik-baiknya, menjalankan kewajibannya, menjalankan syarat dan rukunnya, bahkan sunnahnya pun dijalankan, maka insya Allah outputnya akan baik. Kita akan meraih gelar takwa dengan menjaga keimanan dan menjalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kualitas puasa kita adalah kualitas orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.